Shalom keluarga Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Senang menjumpai saudara semua dalam kesempatan renungan harian pagi hari ini yang mengambil judul Tempat Kerjaku adalah Ladang Penginjilan. Seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita menjadi murid Kristus. Sebagai murid, kita haruslah terus bertumbuh sampai kita ke tahap melayani tubuh Kristus. Selain itu, kita juga dipanggil sebagai saksi Kristus. Kita bisa menjadi saksi Kristus di tempat di mana kita berada saat ini, seperti di keluarga kita, lingkungan tempat tinggal kita, dan juga tempat kerja kita. Bagi kita yang bekerja, tempat kerja kita merupakan suatu tempat yang kita akan menghabiskan waktu cukup banyak di sana. Paling tidak bila kita bekerja di kantor, seminggu 40 jam kita berada di lingkungan kantor kita. Apabila kita berwira swasta, mungkin akan lebih lama lagi kita berada di tempat kerja kita. Tuhan menempatkan kita di dalam tempat kerja tertentu, ada maksud Tuhan. Salah satunya pastilah kita ditempatkan untuk menjadi saksinya di tempat kerja kita. Tempat kerja kita adalah ladang penginjilan yang Tuhan taruh untuk kita memberitakan Injil kebenaran di sana. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dituliskan bahwa Roh Kudus akan turun dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Hal ini juga berlaku untuk kita menjadi saksi Kristus di tempat kerja. Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita menjadi saksi di tempat kerja. Mari kita semua membuka mulut kita menceritakan tentang Kristus kepada rekan kerja kita. Di sisi lain, tentunya kita menjadi teladan juga di dalam pekerjaan kita. Kita berprestasi yang baik, berintegritas, baik hati dan ramah di tempat kerja kita. Dengan demikian kita akan lebih mudah dalam menceritakan tentang Kristus kepada orang-orang di tempat kerja kita. Bayangkan, bila ada orang yang bekerja tidak baik, korupsi dalam bekerja, maka ketika orang tersebut bercerita tentang Kristus, maka pastinya akan cenderung untuk ditolak. Menjadi teladan dan mulai membuka mulut untuk menceritakan Kristus adalah langkah penting dalam kita memberitakan Injil di tempat kerja. Amin. Jika keluarga Allah semuanya merasa terberkati dengan renungan harian ini, bisa like, komen, subscribe, dan share renungan harian ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.